Roda kehidupan terus berjalan siang dan malam. Permasalahan yang timbul silih berganti. Akankah kita membiarkan itu terus terjadi? Masa depan generasi yang akan datang, tanggung jawab kita bersama. Laju roda pertumbuhan ekonomi suatu negara tak lepas dari faktor ketersediaan infrastruktur yang memadai. Permasalahan infrastruktur di beberapa kota dan desa akan berdampak bagi rendahnya daya saing bangsa Indonesia. Ragam permasalahan infrastruktur ini mencakup persoalan kurangnya ketersediaan air baku dan air bersih, jalan berlubang, kemacetan di mana-mana, serta minimnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, masyarakat Indonesia juga masih terancam oleh permasalahan lainnya, seperti bencana banjir, kemarauan panjang, gempa, dan tsunami yang mengganggu jalannya kehidupan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung Kementerian PUPR dan berperan sebagai lembaga intermediasi antar pengembang teknologi, senantiasa berupaya menghasilkan produk teknologi terapan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman. Seiring waktu berjalan, Balitbang PUPR kini telah bertransformasi menuju 3 dimensi dengan memperkuat diri, meningkatkan kerjasama di lingkungan PUPR dan kemitraan dengan pihak lain. Selain itu, melalui IPTEK 1 paket dilaksanakan dengan melibatkan user, peneliti, dan produsen. Dalam implementasinya, Balitbang PUPR melalui 3 puslitbang mendukung teknologi bidang sumber daya air, bidang jalan dan jembatan, serta bidang perumahan dan permukiman. Selain ketiga puslitbang tersebut sebelumnya, Balitbang Kementerian PUPR memiliki Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi atau PKPT yang bertugas menyiapkan kebijakan dan produk teknologi yang dapat diterapkan. Salah satu kajian inovatif yang dihasilkan adalah akselerasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur PUPR. Untuk menyelesaikan persoalan banjir di pesisir laut Kota Jakarta, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian bersama Pemprov DKI Jakarta, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemerintah Belanda bekerja sama mendorong realisasi Master Plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development atau dikenal dengan Tanggul Laut Raksasa berlokasi di Teluk di bagian utara Jakarta. NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development diharapkan dapat melindungi Jakarta dari banjir yang berasal dari sistem perairan laut dan sungai untuk jangka panjang, memfasilitasi pengembangan sosioekonomi Ibu Kota Negara Indonesia. Program NCICD meliputi pembangunan tanggul laut raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai upaya melindungi ibu kota dari banjir yang berasal dari laut. Solusi lainnya juga telah diimplementasikan di bidang sumber daya air, di antaranya di bidang jalan dan jembatan, Balitbang PUPR telah melakukan terobosan baru melalui teknologi JUDESA atau jembatan untuk desa asimetris sebagai solusi menyambung jalan dalam desa atau antar desa. Program JUDESA telah diimplementasikan di 4 desa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Soreang, Jawa Barat. Pembangunan JUDESA dilakukan dengan konstruksi satu arah dari satu sisi sungai. Tujuannya adalah mempermudah pembukaan jalur perintis dan pengangkutan material saat menyeberangi sungai. Inilah solusi inovatif lainnya di bidang jalan dan jembatan.
Untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI telah menjalankan program penataan kampung atau kampung deret di beberapa kelurahan dan kecamatan. Petogokan merupakan salah satu kampung padat penduduk di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini, termasuk kategori permukiman kumuh dan menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Berbagai persoalan lain seperti kepemilikan sertifikat tanah, air bersih, sampah, dan drainase juga menjadi catatan penting. Kampung Deret Petogokan merupakan kerjasama antar PUPR dan Pemprov DKI dalam proyek percontohan dalam mengatasi masalah permukiman kumuh. Berkat program Kampung Deret, permasalahan kumuh di Petogokan kini semuanya lebih tertata rapi. Sekitar 123 rumah yang tak layak huni kini dibangun kembali menjadi deretan rumah kokoh dan sehat dilengkapi fasilitas taman. Solusi inovatif lainnya di bidang permukiman diantaranya sebuah kota yang katanya adalah rumah, selayaknya terjaga indah. Sebuah desa yang katanya asri, sepatutnya melek teknologi. Ketika bangunan kehidupan sudah tertata rapi, masyarakatnya kelak penuh harmoni. Membangun yang terbaik bagi negeri sepenuh hati. Hadirkan solusi seiring inovasi.